Yo, what's up survivors? How you doing? Welcome back. Jumpa lagi kita berjumpa bareng gua Felix di channel gua Just Felix in San Francisco. Hari ini gua mau bikin video karena banyak banget DM yang masuk ke Instagram gua. Sebenarnya 3 pertanyaan ini very basic, super basic. Pokoknya mengenai cara pindah ke Amerika atau tentang DV program, oke? So, stay tune terus di channel gua and see you after the intro. Gue mau ucapin thank you banget karena channel gue ternyata yang subscribe itu sudah 1000 dan channel gue sudah dimonetize. Jadi gue bikin video itu pertama kali bulan Oktober 2019 itu karena gue mau bikin video mengenai cara pindah ke Amerika melalui DV program, karena waktu itu gue menang DV. Jujur informasi yang gue dapat itu sangat minim. Gue cuma dapat informasi dari teman satu geng gue yang cerita SF. Lalu ada Kaskus yang blognya benar-benar nggak ada info sama sekali sih sebenarnya. Nah dari itu gue mau bikin video dan ternyata sampai sekarang banyak juga subscribernya yang ngedukung channel gue. So sekali lagi thank you banget yang udah subscribe gue. Udah 1000 ya dan udah dimonetize. Thank you banget sekali lagi. Dan hari ini gue mau bikin video karena banyak DM gua 3 pertanyaan ini mengenai cara pindah ke Amerika. So yang pertama gua udah ada listnya. Kok gimana ya cara kerja ke Amerika? Banyak juga yang ngomong gua bisa masak nih, gua bisa sopir truk. Gimana cara jadi sopir truk di Amerika, atau gimana cara jadi chef di Amerika, atau macam-macam. Sebenarnya pertanyaan itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Cara pindah ke Amerika untuk kerja itu bukan untuk merendahkan hati kalian, tapi memang sulit banget. Karena meskipun kalian punya skill tertentu, belum tentu kalian bisa pindah untuk kerja ke Amerika, karena kalian wajib butuh yang namanya visa kerja atau izin kerja. Tanpa adanya visa kerja, bisa dipastikan kalian tidak akan lolos di imigrasi Indonesia. Jadi kalian nggak mungkin bisa terbang ke Amerika karena tidak ada yang namanya visa kerja. Nah jenis-jenis visa kerja itu kalian bisa Google sendiri, karena jujur banyak banget visa kerja dan tipe-tipenya itu banyak banget. Gua nggak hafal dan gua nggak menguasai sih jujur. Nah caranya gimana sih untuk dapat visa kerja tersebut? Kalian bisa pertama lamar ke perusahaan yang mau terima kalian dan menjadi sponsorship kalian. Jadi tanpa ada sponsor bisa dipastikan kalian tidak akan dapat visa kerja. Nah untuk dapat sponsor itu jujur biayanya nggak semurah itu. Biayanya mahal banget dan butuh dokumen yang sangat panjang, proses dan dokumen yang sangat panjang. Makanya kayak small business, buka restoran, gua sih kalau jadi bos buka restoran, gua mau hire ya orang lokal. Ngapain gua hire orang luar negeri? Karena gua harus sponsor dan itu biayanya sangat mahal, butuh waktu yang sangat panjang. Sedangkan penduduk lokal juga banyak yang butuh kerjaan. Gua interview hari ini, besok pun udah bisa kerja, dan itu nggak pakai ribet. Nah makanya lain cerita kalau kalian punya skill yang super genius. Kayak temen gue ada di Binus, dia tanya-tanya ke gue karena dia lagi proses lamaran di Amazon Seattle ya kayaknya ya. Amazon Seattle, dia itu jadi software engineer. Dan memang pengalaman kerja beliau itu udah puluhan tahun sih di dunia software engineer. Jadi tapi karena pandemik jadi proses lamarannya tertunda. Nah itu dia, kalau memang kalian jenius atau punya skill yang bener-bener di atas rata-rata, kalian wajib daftar ke perusahaan yang super besar, karena sponsorship itu tidak mudah dan tidak murah. Jadi untuk kalangan terpilih saja yang bisa dapat sponsorship kerja. Nah visa kerja itu berbeda dengan green card. Kalau visa kerja itu setahu gue yang namanya H1B
itu berlaku cuma 3 tahun saja. Habis itu kalian harus perpanjang sendiri ke H1B berikutnya, ataupun kalian bisa apply green card. Biasanya kalau bos kalian suka dengan kinerja kerja kalian, bisa diperpanjang ke green card. Nah itu jadi masing-masing orang bisa kasusnya beda-beda ya. Nah oke, yang pertanyaan kedua, banyak juga yang sudah tahu DV program karena mungkin udah banyak nonton video gua. Banyak yang nanya juga, kok DV program tahun ini masih dibuka nggak? Jawabannya karena dari pihak pemerintah tidak ada isu apapun. Saya rasa tahun ini di bulan Oktober masih dibuka pendaftaran DV program. Nah banyak juga yang bingung, kok itu di website ada DV program 2022 tuh, gue bisa ikut dong. Jawabannya DV program 2022 itu adalah DV program yang daftarnya tahun lalu, tahun 2020. Nah jadi untuk tahun ini nama program kalian adalah yang ingin mendaftar itu namanya DV program 2023. Kenapa namanya DV program 2023? Karena proses untuk DV itu memakan waktu 2 tahun. Jadi timelinenya itu seperti ini ya. Daftar di bulan Oktober 2021. Terus pengumumannya itu di bulan Mei 2022 dan terbangnya itu di tahun 2023. Makanya nama program DV program tahun ini adalah DV program 2023. Nah itu syaratnya itu nanti gua cantumin di kolom deskripsi. Sebenarnya ada instruksinya sih, tapi kenapa ya banyak banget dari kalian komen gimana sih cara isi DV program, tapi komennya itu di video gua yang cara pindah ke Amerika melalui DV program. Berarti kan kalian nggak nonton video utuhnya ya, cuman mau singkat langsung tanya gua gimana cara isinya tanpa baca instruksi dan nonton videonya. Oke, jadi nanti yang di bulan Oktober itu syarat daftarnya itu mudah banget. Kalian wajib punya nomor paspor. Jadi jangan tanya, kok gue belum punya nomor paspor bisa ikut nggak? Udah pasti nggak bisa ikut, karena tanpa nomor paspor kalian nggak bisa submit. Terus habis itu yang penting isi biodata kalian yang lengkap tanpa ada salah. Kalian wajib minimal lulusan SMA dan wajib upload foto terbaru sesuai kriteria visa USA. Dan itu di instruksi juga ada lengkap kriteria fotonya seperti apa, kalian bisa ikutin aja. Nah bagi kalian yang suami istri punya anak, kalian bisa masukin 2 entry. Sekali lagi gue ngomong, kalian bisa masukin 2 entry. Entry pertama itu sang suami beserta data istri dan anak-anaknya. Entry kedua itu sang istri beserta data suami dan anak-anaknya di bawah umur 21 tahun. Jadi salah satu yang dapat otomatis suami, istri, dan anak di bawah umur 21 langsung terbang semua. Langsung dapat green card semuanya. Cara isinya gimana nanti gua cantumin deh link resmi untuk pengisian DV. Tapi saat ini tidak bisa diisi karena programnya belum dibuka. Saat ini cuma bisa pengecekan yang DV program 2022. Nah ini dia pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir yang paling banyak ditanya. Tricky juga sih pertanyaannya. Nah ini yang tanya pasti udah tahu, udah lebih nonton video gua. Karena di program DV kalian wajib punya alamat di USA. Nah pertanyaan adalah, kok kalau gua nggak punya alamat di USA gimana gua daftarnya? Nah itu pertanyaan bagus sih sebenarnya. Jadi gue bisa bantu jawab. Jadi kalian wajib punya alamat di USA untuk pengiriman dokumen penting kalian. Dokumennya itu adalah green card dan juga kartu social security number atau kartu pajak kalian. Makanya alamat itu tricky banget, jangan sampai salah karena dokumen kalian bisa jatuh di tangan orang yang salah, alias dokumen kalian hilang. Dan prosesnya gua nggak tahu deh, gua nyerah deh kalau proses hilang itu gimana, gua nggak tahu sih. So menurut pengalaman gua dulu isi DS 260 nya itu
Oh ya, jadi DS260 itu kalian akan isi setelah kalian menang tahap 1, yaitu notification letter pertama itu di bulan Mei 2000. Berarti kalau tahun ini 2022, tahun depan ya Mei. Kalau kalian nggak menang ya dicoba lagi tahun depan. Kalau kalian menang, kalian siap-siap tahap berikutnya, yaitu isi DS260. Di DS260 itu ada alamat USA yang harus kalian isi. Nah, ada pengalaman juga sih pemenang DV, dia juga nggak punya alamat, tapi gue nggak berani ya. Ini nggak disarankan sih, tapi kalau memang ini jalan terakhir kalian, bener-bener nggak ada kerabat atau nggak ada family jauh yang di USA, mungkin kalau ada kalian bisa so kenal so dekat dulu kali ya kalau kalian menang, untuk bisa dapetin alamatnya, alamat rekan kerja atau rekan lama atau rekan family jauh yang tinggal di USA. Kalau nggak punya alamatnya gimana? Ini gue nggak saranin. Gimana ya? Ini mungkin jalur terakhir kali ya, karena ada pemenang DV yang melakukan cara ini. Jadi pas isi DS260, dia isi alamat hotel sembarang kota tujuan pertamanya. Contohnya kalau kalian mau ke New York, dia isi alamat hotel yang mau dia tinggalin untuk mungkin 1 bulan pertama. Jadi itu murni alamat random, dia juga nggak tahu itu alamat hotelnya gimana, yang penting dia masukin dulu. Dia isi DS260, udah beres, jadwal interview semua udah dapat, visanya juga udah dapat. Nah, akhirnya dia terbang ke Amerika. Nah, pas di Amerika itu kan kalian sampai di petugas imigrasi. Di petugas imigrasi kalian harus menyerahkan dokumen disegel ke petugas imigrasi. Nah, ketika kalian menyerahkan dokumen disegel, dia input data. Nah, di situ kalian berhak punya 1 kali kesempatan untuk pindah alamat pengiriman dokumen tersebut. Kalau kalian tidak ngomong ketika saat itu di imigrasi Amerika, berarti siap-siap dokumen kalian bisa hilang kalian. Nah, jadi kalian ada waktu setelah isi DS260 sampai interview, sampai dapat visa sementara, sampai terbang, kalian punya waktu untuk cari alamat fix di Amerikanya. Jadi kalau dari pengalaman gua isi DS260-nya itu pakai alamat family jauh. Jadi pas 1 bulan sebelum terbang, ternyata gua memutuskan untuk pindah ke SF. Nah, jadi gue harus cari tempat tinggal dong. Waktu itu gue cari di Airbnb dan gue dapat kontak person orangnya. Gue langsung japri orangnya, ternyata orangnya itu bisa long term. Jadi gue nggak lewat Airbnb waktu itu. Jadi Airbnb itu sebagai platform gue dapetin kontak person landlordnya. Habis itu gue langsung WhatsApp dia, ternyata dia ada long term, bisa disewain jangka panjang. Jadi gue gue ceritain kasus gue, ternyata dia mau terima gue untuk long term di situ. Terus gue minta alamatnya untuk alamat pengiriman kartu green card gue, dan disetujui oleh landlordnya. Akhirnya pas ketika sampai bandara, gue ubah alamat gue menjadi alamat di SF. Jadi itu salah satu cara kalian juga untuk dapetin alamat di USA. Jadi kalian bisa cari alamat kosan, minta landlordnya untuk minta izin pakai alamatnya untuk pengiriman dokumen kalian. Nah, gua kasih tahu kalian ada satu cara cari tips cari apartemen atau cari kontrakan di USA. Caranya gampang, kalian bisa buka Facebook. Kalian bisa, contohnya kalian mau pindah kemana ya? New York. Kalian bisa search aja nih di New York house for rent. Pasti banyak komunitas di New York yang seperti ini nih, gue dapet New York City Housing Apartment Room Sublet. Kalian bisa join grupnya, di situ banyak list-listnya. Nah, kalian bisa japri satu-satu landlordnya.
Nah, kadang banyak juga di sini yang nggak butuh FICO score, jadi kalian bisa dapetin alamat dan tempat tinggal di USA dengan gampang. Karena jujur kalau dari website resmi kayak apartemen.com atau Zumper itu biasa itu punya real estate, kalian butuh FICO score. Tapi banyak juga di sini landlord yang punya rumah yang mau kasih kamar kosongnya ke kalian tanpa perlu ada FICO score. Contohnya karena gue di San Francisco, gue udah join di sini. Nih gue udah join, ada 99.000 member. Tuh di sini banyak orang yang sewa-sewain rumahnya, ada harganya, ada gambar-gambarnya. Nah ini salah satu cara kalian untuk dapetin tempat tinggal sekaligus alamat untuk kalian pakai untuk pengiriman kartu green card kalian. Nah contohnya ini ada yang 1000-an. Sekarang di SF pun sebenarnya harga rent lagi jatuh banget karena pandemik, jadi banyak lowongan. Dan gua rasa di seluruh state juga lagi banyak yang buka kamar untuk disewa-sewakan. Wah kayak gini cuma 900 sih, murah banget ya. Oh tapi 7 kamar 2 bedroom sih. Wah ini bisa rebutan kamar mandi nih kalau kayak gini. Nah contohnya ada apa lagi ya? Coba kalau kalian mau ke Florida, Miami, Florida kan Miami ya, Miami house. Ini ada nih, Miami, Florida, apartemen house for rent or sale. Ada 26.000 member, jadi kalian bisa join. Karena gue belum join, jadi nggak ada informasi lebih lengkapnya. So itu tips yang sangat berguna buat kalian yang ingin cari alamat beserta cari kosan di Amerika. Jadi itu aja sih informasi hari ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin tanya bisa tanya di YouTube atau Instagram gue, kalau ada waktu gue bisa jawab. Kalau enggak ya gue nggak jawab. Oke, thank you lagi untuk subscriber. Udah 1000 subscriber, gue akan terus bagi share ilmu dan pengetahuan gue untuk pindah ke Amerika kayak gimana. Bagi kalian yang teman-teman atau saudara yang ingin informasi seperti ini, bisa share channel gue, subscribe channel gue, dan jangan lupa like channel gue, oke? So stay tune terus di channel gue, and see you in another Just Felix. Bye bye.